Baik, pada sesi kali ini kita akan bahas tentang impuls ya. Jadi impuls secara bahasa itu berakar dari kata impetus atau artinya dorongan. Nah, dalam mendefinisikan impuls atau peristiwa dorongan ini kita bisa meninjau dari dua sudut pandang gitu ya. Jadi kalau ada peristiwa dorongan, maka kita bisa meninjaunya dari dua sudut pandang terkait dengan definisi impuls. Definisi yang pertama, impuls itu bisa dimaknai sebagai gaya dorongan sesaat ya. Jadi dorongan dalam waktu singkat, Jadi ini impuls yang dilihat dari sisi pelaku atau pendorongnya. Jadi dilihat dari sisi pelaku atau pendorong, impuls itu bisa dimaknai dengan dorongan sesaat atau dorongan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga secara matematis, impuls dirumuskan sebagai E sama dengan F kali delta T. Nah, jadi impuls dari sisi pendorong atau pelakunya itu dimaknai sebagai dorongan dalam waktu yang sangat singkat yang dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T. Atau kalau ini ditanyakan yang F berapa, berarti F sama dengan I per delta T. Kalau yang ditanyakan delta T berarti sama dengan I per F. Nah, ini kalau kita buat keterangan, I di sini adalah impuls. Jadi I ini impuls. Kemudian F ini gaya kontak ya. Jadi gaya yang bekerja pada impuls ini adalah gaya kontak. Gaya kontak itu gaya yang bekerja dengan cara kontak atau menyentuh atau sentuhan. Ini namanya gaya kontak. Dan delta T ini adalah waktu kontaknya. Jadi waktu saat gaya tadi bekerja. Jadi misalnya kalau kita menendang bola, maka gaya yang dipakai untuk menendang tadi itu namanya gaya kontak. Kemudian waktu sentuhan antara kaki dengan bola saat ditendang itu namanya waktu kontak. Dan peristiwa tendangan tadi itulah impuls. Satuannya, waktu kontak ini satuannya sekon ya, jadi S. Kemudian gaya kontak ini satuannya Newton. Sehingga nanti satuan impuls itu adalah Newton kali sekon. Nah, ini definisi impuls dilihat dari sisi pelaku atau pendorongnya. Impuls dari sisi benda yang didorong. Jadi kalau yang ini tadi adalah dari sisi yang mendorong atau pelakunya. Impuls kalau dilihat dari sisi benda yang didorong, itu bisa dimaknai sebagai perubahan momentum. Nah, sehingga nanti secara matematis impuls itu dirumuskan sebagai delta P. Delta P itu perubahan momentum. P sendiri itu adalah momentum, maka delta P artinya P2 atau momentum akhir dikurangi P1 atau momentum awal. Nah, karena momentum itu rumusnya adalah M kali V, di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwa rumus momentum itu adalah P itu adalah M kali V ya. M kali V. Maka kalau ada P2 min P1 berarti dia M2 dikali V2 dikurang M1 dikali V1. Nah, karena bendanya sama, maka M2 itu nanti sama dengan M1. Jadi, M2 itu nanti sama dengan M1 karena bendanya sama. Karena M2 sama dengan M1, maka kita cukup tuliskan sebagai M, begitu. Sehingga nanti dari rumus yang ini, dari M2 kali V2 min M1 kali V1, ini kita bisa tuliskan sebagai M kali
V2 dikurang M kali V1, atau M saja, M-nya kita keluarkan, kali V2 dikurang V1. Nah, ini adalah definisi impuls yang kedua, dimanai sebagai perubahan momentum. Nah, jadi impuls dapat dimanai dari sisi yang mendorong sebagai dorongan dalam waktu sesaat atau waktu sangat singkat. Impuls juga bisa dimanai sebagai perubahan momentum. Baik impuls dari sisi pendorong maupun impuls dari sisi yang didorong. Jadi baik impuls yang didefinisikan dari sisi yang mendorong dengan impuls dari sisi pendorong ini maknanya sama. Jadi sama-sama impuls, hanya beda sudut pandang. Yang satu dari sudut pandang yang melakukan atau pendorong atau pelaku, yang satu dari sudut pandang yang didorong. Karena dia sama-sama impuls, maka kedua rumus ini bisa dirangkum menjadi, karena ini sama-sama I ya, jadi I itu kan pasti sama dengan I. Nah, I pasti sama dengan I. I yang pertama yang ini, F kali delta T. Sama dengan I yang kedua yang ini, M kali V2 min V1. M kali V2 min V1. Sehingga nanti impuls itu ada bisa menggunakan 3 rumus setidaknya. Pertama F kali delta T, kedua I sama dengan M kali V2 min V1, ketiga yang ini F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. Nah, demikian penjelasan tentang impuls. Dan oh ya, yang ini berarti tadi ya M2 V2, jadi saya tambahkan di sini P1 itu berarti momentum awal. P2 itu momentum akhir. Kemudian V1 ini momentum awal, kecepatan awal. V2 itu kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon, ini satuannya meter per sekon. Ini kilogram meter per sekon, ini kilogram meter per sekon. Nah, dari paparan ini maka dapat disimpulkan beberapa hal. Saya buat di sini kesimpulannya. Pertama, impuls baik dari sisi yang mendorong dengan dari sisi yang didorong itu maknanya sama, hanya beda sudut pandang. Kedua, satuan impuls karena dia juga merupakan perubahan momentum, maka satuan impuls pada dasarnya sama dengan satuan momentum. Artinya, dari sisi satuan impuls itu sama dengan satuan momentum. Apa? Yakni sama dengan Newton sekon sama dengan kilogram meter per sekon. Jadi kita dapat menggunakan satuan impuls dengan Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Kita juga bisa menggunakan satuan momentum dengan kilogram meter per sekon atau Newton kali sekon. Nah, demikian penjelasan untuk impuls. Nah, kita coba lihat satu contoh nanti di video setelah ini.